ini kan untuk pertama kali setelah 4 atau 5 game terakhir Arsenal selalu kebobolan. Tapi dia kemarin bisa menang 2-0. Menurut gua mereka main cukup sabar, cukup tenang. Arsenal ya. Iya. Dan seperti punya, moga-moga gua nggak salah, tapi mereka seperti menunjukkan mental juaranya mereka. Keunggulan 5 poin dari Manchester City itu belum jauh. Iya kan? Kemarin aja sisa 2. Iya. Artinya kalau Aston Villa ini sejak dikalahkan Liverpool 2-0 itu selalu setelah itu menang terus, mau di kompetisi domestik maupun di Eropa ya. Di Liga Eropa mereka main. Iya. Dan selalu gua katakan ketika di luar 3 match yang gue banggakan ini, kalau starting line up itu dipasang, terjadilah inkonsisten di setiap pertandingan ya Bang DJ, termasuk di sini. Artinya lu mau bilang bahwa sebenarnya ada gap yang cukup besar antara starter. Oh iya jelas dong Bang. Gitu ya? Iyalah. Ini harus menjadi keplakan untuk kesadaran kepada manajemen Chelsea dan juga bahkan even ke pelatihnya sendiri Enzo Maresca bahwa nanti lu ditransfer window, nggak boleh lu beli pemain yang asal-asal kayak begini lagi gitu loh Bang DJ. Emang lu mau beli pemain lagi Chelsea? Ya itulah hasil dari midweek kemarin. Apa ya, ada beberapa pertandingan dari beberapa liga. Muram durja. Ya kan? Ada dari Liga Inggris, La Liga, Chelsea beberapa. Nggak sesuai ekspektasi. Ya udah buka dah. Basi, udah lanjut dulu. Dan juga dari Serie A juga Bang DJ. Serie A bukan, Coppa Italia. Coppa Italia, itu dia. Terus kalau di Jerman ada DFB Pokal. DFB Pokal. Ya. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini ya. Masih bersama gue Dev Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay, tolong kasih semangat buat Dev Revli. Kasih semangatnya. Siap. Tapi ngomong-ngomong gini, tadi kan tengah pekan ini ya. Iya. Jadi kita taping Kamis nih ya. Hari Kamis. Jadi kalau Premier League masih ada satu laga. Lagi-lagi kita nggak bahas. Iya. Biasanya kalau kita nggak bahas kayak kemarin tuh, lawan 10 orang kalah. Jangan-jangan begitu kejadiannya, iya kan? Tapi gini, dari Jerman DFB Pokal tuh ada yang lucu tuh, Dev. Bukan lucu sih. Jadi waktu akhir pekan kemarin di Bundesliga kan ada laga seru antara Bayer Leverkusen versus Dortmund. Mainnya di kandang Leverkusen. Kalah Leverkusen 1-2. Iya. Tengah pekan kemarin main kedua tim nih, ketemu lagi, tapi di DFB Pokal, Piala Jerman. Mainnya di Dortmund, di Signal Iduna Park. Giliran tuan rumah kalah Dortmund. Jadi kebalik. Cuma kalau Leverkusen kalah sama Dortmund di Liga, ya peluang jadi juara masih ada walaupun susah yang memungkinkan. Kalau ini kekalahan Dortmund di udah hilang. 16 besar ini membuat udah 16 besar di DFB Pokal. Artinya hilang deh satu trofi buat Borussia Dortmund. Iya. Kalau di Coppa Italia, Inter Milan lolos ke 8 besar, menang besar 5-1 lawan klub mantan klubnya JICES. Venezia. Yang deg-degan Napoli. Dia lolos ke 8 besar, nyingkirin Cagliari tapi mesti lewat drama adu penalti. Juventus lolos, satu lagi gue lupa yang lolos duluan, Atalanta kalau nggak salah. Sementara yang lain masih belum, Lazio masih akan ketemu AC Milan. Itu sih. Kalau di Spanyol, 2 tim gede menang ya. Barcelona sama maksudnya 2 tim Real Madrid yang 1-2 menang karena Barcelona mengalahkan Atletico Madrid 3-1. Iya. Kemudian Real Madrid ngalahin Athletic Bilbao kalau nggak salah. Di kandang lawan 3-0. Mbappe nyetak 2 gol kalau nggak salah. Dan Kylian Mbappe sekarang udah 16 gol Dev di La Liga musim ini. Jadi kayaknya kandidat lagi nih untuk sepatu emas ya. Karena musim lalu kan dia juga di musim debutnya dia raih gelar top skor. Ya kita akan lanjut, kita ngomong ke Premier League, Liga Inggris, pekan ke-14. Ya ini memang pekan yang gak enak buat Chelsea ya, tapi lo kan karena udah kontrak setahun semusim ya, jadi lo harus tetap hadir kan ya, apapun yang terjadi ya kan. Iya kan? Nggak, karena menurut gue sih ini kalau bahas Chelsea, ini bisa jadi bahas dari POV pendukung Arsenal juga. Jadi kekalahan Chelsea dari Leeds membuat pendukung Arsenal juga kesel gitu. Kok lu bisa sih? Leeds menang lawan Chelsea, gue lawan 10 orang aja nggak menang gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ada lagi yang Chelsea
kita apa mesti main 10 orang ya biar menang gitu kan. Tapi kita mulai dari yang ini pertama dulu lah, dari pertama dulu. Ini match pembuka juga banyak ini juga Bang DJ, kejutan cukup mengejutkan lah ini. Di hari pertama kemarin di Fulham tengah sama pekan City 5-4 ya. 5-4. Ya City udah cetak 5 gol dan ada kesusul 1 gol ya di situ Fulham. 3-0, 3-1, Iya. 5-1, 5-4. 5-4. Jadi banyak yang sempat deg-degan apakah ini akan berakhir imbang karena waktu gol keempat Fulham itu terjadi menit 78. Jadi laga masih cukup lama. Iya. Tapi highlightnya gini Dev. Kita di preview udah ngomong bahwa laga di Craven Cottage ini akan ketat. Apalagi City datang juga dengan sebelumnya kan mereka juga ingin terus bisa menyusul Arsenal kan. Iya. Dan mereka udah beda 2 poin kan, sementara beda 2 poin. Karena kemenangan itu, tapi maksudnya sebelum laga kan selisihnya 5 poin. Iya. Dan kita ngelihat lagi-lagi Phil Foden. Oh iya benar. Iya kan? Jadi ingat mungkin 2-3 musim lalu ketika Phil Foden tuh bisa menjadi salah satu goal getternya City juga ya. The Citizens gitu, selain Erling Haaland. Dan tapi tetap menurut gua yang menjadi highlight kemarin juga adalah bagaimana perannya Erling Haaland, Dev. Tidak hanya bikin gol, dia cuma bikin 1 gol kalau nggak salah ya. 1 gol. Tapi dia bisa bikin 2 assist yang tercatat. Tapi hampir semua serangan-serangan yang masuk ke dalam kotak penaltinya Fulham itu peran seorang Erling Haaland itu cukup besar. Iya benar. Cukup tinggi. Dia bisa menjadi benteng, dia bisa menjadi tembok. Wall pass ya, buat jadi wall pass. Hampir berapa kali, bukan hampir semua duel lah ya. Dia menang tuh di posisi itu. Dan waktu menang 5, sempat unggul 5-1, gue pikir ini masih akan jadi pembantaian. Walaupun bersyukurnya tuan rumah bangkit. Tapi di laga itu Phil Foden, Erling Haaland, Jamie Doku, termasuk Tijani Reinders itu main dahsyat. Bagus ya. Cuma PR-nya lagi-lagi Pep Guardiola. Lini belakang lu amburadul gitu kan. Lu kalau ngadepin Fulham aja gitu ya gue nggak heran sama Leverkusen kalah. Nanti Liga Champions pekan depan juga main lagi. Bisa berbahaya kayak gitu. Tapi ini kemenangan yang menurut gue perlu banget diambil oleh Manchester City dalam upaya mereka untuk tetap bisa menjaga jarak dengan Arsenal. Sempat tadi lo bilang kemenangan yang membawa mereka selisih 2 poin memberikan tekanan kepada Arsenal juga. Arsenal. Dan ya kita lihatlah nanti karena akhir pekan kan Manchester City juga akan menghadapi laga sulit, menghadapi Sunderland alat juga. Iya kan? Kalau kita ngomongin Sunderland kan Dev, pekan ini seri 1-1. Kita nggak usah ngomongin pekan ini. Menghadapi tim-tim besar, dia menang lawan Chelsea, iya kan? Menang lawan Chelsea loh, 2-1 di Stamford Bridge loh. 2-1 ya depan. Iya, 2-1. Dia cuma kalah sama MU. Nah, gue nggak ngerti apakah nanti Pep Guardiola punya resep tersendiri untuk bisa menjinakkan Sunderland. Kalau lo sendiri ngelihatnya gimana? Ya ada satu momen ya yang ini dari Pep waktu press conference after pertandingan tuh, itu cukup unik lah dari pertandingan. Tapi kalau ngeliat dari pertandingannya Bang DJ, lu yang press conference-nya apa dia ngomongnya? Iya maksudnya ngasih yang ngeledekin wartawan, ngeledekin media aja gitu. Maksudnya lu tadi pas udah 5-1 pada mau bikin ini kan, City udah bangkit apa segala macam, nggak bisa. Ya ini Premier League lah, lu lihat sendiri kan hasilnya. Les aja dia itu. Kalau hasilnya seri gimana tadi ngomongnya tuh dia? Ya nggak tahu. Lu hadir ya di konferensi pers itu? Enggak lah. Lu nonton? Enggak, gue pikir lu hadir. Gitu. Tapi kalau ngeliat pertandingannya ya ini masih cukup timpang ya Bang DJ antara lini depan sama lini belakang. Maksudnya di lini depan ya justru makanya kenapa gue juga sendiri nggak heran kenapa publik nih di sini pun maupun di Inggris sekalian pada lebih bahaya atau lebih mengkhawatirkan City lah daripada Chelsea untuk menjadi title contender untuk nyaingin Arsenal gitu. Karena ya bisa dilihat sendiri produktivitas dari City ya masih terus berjalan. Cuman kan PR-nya balik lagi kita melihat beberapa match terakhir ya gimana lini belakang kan, padahal Donnarumma udah masuk di awal-awal, di beberapa match awal Donnarumma masuk juga oke, tapi makin kesini kok makin agak ngawur ini belakangnya ya. Makin gampang ngebobolan. Betul. Gitu. Itulah yang jadi PR untuk Pep saat ini. Itu satu hal yang bisa dibenerin sama Pep, beres ini City gitu. Gitu sih kalau dari City. Tapi artinya lini depan yang cukup tajam ini kan menjadi senjata tersendiri, karena bagi orang yang
lu cetak 5 gol, kebobolan 4 gol, you still win game gitu kan. Iya. Ya nggak penting gitu loh. Yang penting lu menang 3 poin, 3 poin, 3 poin gitu. Iya, gitu. Kalau gua sih sebagai pengagung dari banyaknya gol, gua seneng sih dengan laga itu. Laga ini ya. Lu 9 gol loh. Iya kan? Satu pertandingan iya luar biasa. Luar biasa. Ya itu yang pasti, tapi laga menghadapi Sunderland dia harus lihat itu lagi. dia, kita lihat lagi. Kita kan hanya bisa melihat mau dipasang siapapun di situ kalau misalnya masih ada satu momen yang kelewat atau ada salah satu blunder kecil yang dilakukan, ya ini Premier League bisa dihukum sekejam 4 gol itu sama Fulham gitu. Betul. Itulah. Tapi gue sih yakin lah City menghadapi Sunderland. Main di mana sih? Mainnya di City tetap. Di Etihad. Di Etihad. Iya. Ya kayaknya nggak ada alasan untuk. Pokoknya gini deh, motivasinya Manchester City adalah ketika menghadapi Sunderland, ingat poin lu berjarak 5 sama Arsenal. Lu kehilangan poin, ya Arsenal bisa lebih lebar. Jadi lu sebisa mungkin terus memberi tekan tuh dengan meraih poin demi poin. Iya. Dan kalau ngelihat bagaimana Erling Haaland makin hari makin matang, makin hari makin ngerti apa yang dibutuhkan timnya dari dia, tetap ada sisi kerakusan sebagai seorang penyerang, tapi juga ada sisi yang cukup balancing dengan bagaimana dia memberi assist, membuka peluang, membuat ruang celah buat teman-temannya. Gue yakin sih ini Manchester City akan jadi pemenang di laga menghadapi Sunderland. Lepas Sunderland ya, lo tau lah ini tim promosi yang memberikan mencuri perhatian banyak orang ya. Decak kagum kalau nggak salah kan Sunderland sekarang ada di 5 besar atau? Iya, di atas lah pokoknya. Gitu. Itu dari Fulham dan juga Manchester City. Kita pindah lanjut lagi Bang. Di hari itu ada Newcastle ketemu Spurs. Newcastle Spurs. 3 pertandingan doang di hari. Iya, 2-2 skornya. Ya kecolongan Newcastle United. Iya, Newcastle kecolongan. Padahal dia dapat gol kedua itu Anthony Gordon melalui tendangan penalti juga menjelang laga hampir berakhir ya, laga normal udah memasuki menit 86. Ya. Tapi lebih dari itu di 90 ada gol yang Christian Romero ini unik ya. Dia bikin 2 gol di laga itu dan kalau lo lihat gol yang keduanya dia salto loh, Pak. Enggak merhatiin. Ya lu enggak ngeliat itu ya? Lu kayak lemes banget lu kayaknya. Hah? Kelihatan banget. Kenapa sih? Kelihatan. Gua udah deh undur diri aja deh. Ini lu kalau ini gua kasih teman pemain Chelsea aja, maksudnya yang fans Chelsea juga biar sama-sama lemes ntar. Itu golnya Cristiano Ronaldo. Ya. Salto. Ya pada bengong semua gitu loh. Itu menurut gua gol yang biasa kita lihat mungkin Messi yang kayak gitu atau Wayne Rooney atau siapa gitu. Christian Romero gitu. Mungkin di Argentina ada latihan-latihan gitu seorang back bisa itu 2-2. Tapi menurut gue itu kehilangan banget buat Newcastle yang lah, iya. Kemenangan yang udah di depan mata. Tapi secara overall pertandingan itu Dev itu hasil yang menurut gue cukup fair untuk kedua tim. Oke. Ya paling Everton menang lawan Bournemouth. Tipis ya. 1-0. Ini Bournemouth entah kenapa lagi down. nih. Semenyo kayaknya juga belum menemukan kembali ketajamannya. Tapi yang menarik adalah Everton begitu. Ya kan? Iya. Dia main tandang di kandangnya Manchester United menang. Main 10 orang menang. Kemarin lawan Semenyo dan kawan-kawan menang juga. Sekalinya ngejamu Newcastle dibantai 1-4 ya kan? Iya. Gua nggak ngerti emang Jordan Pickford kadang-kadang emang agak aneh gitu. Tapi kemenangan yang cukup penting dan membuat Everton kayaknya masih di papan tengah lah. Iya. Lanjut ke match di hari selanjutnya Bang DJ, ini baru sisanya di hari tadi malam ya, kan, dini hari tadi sama sisain 1. Liverpool dulu deh Bang DJ. Iya. Liverpool Sunderland. Selamat ya buat Florian Wirtz ya. Florian Wirtz walaupun catatannya terhitung on goal tapi ya itu kontribusi dia lah itu. Oh, itu jadinya on goal ya? On goal catatannya. Iya. Gitu ya. Kesian Nggak jadi golnya dia ya? Nggak jadi. Baru gue mau bilang itu selamat. Ya tapi Arne Slot menerapkan starting lineup yang sama dari match sebelumnya yang ketika dia menang 2-0 lawan West Ham. Ya, Muhammad Salah tapi di game ini masuk sebagai pemain cadangan. Iya, kalau sebelumnya kan dia tidak bermain bahkan. Iya. Artinya Slot masih mencoba meramu formasi dia yang baru ini untuk bisa lebih optimal lagi sih sebenarnya Bang DJ. Tapi ngelawan Sunderland berhasil meredam 1-1 dan juga hampir kalah, Dev. Dia kan tertinggal dulu kan? Tertinggal dulu. Iya. Artinya publik Anfield tuh udah mikir, ya Allah ini gue flop lagi nih, habis menang kalah kayak gitu. Ya nggak, barangkali maksudku walaupun dia membalikan keadaannya hanya dalam hasil imbang, ya semoga bisa diracik lagi nih si formasi ini dia
biar lebih ajak lagi kan. Kalau sebelumnya kan emang bener-bener udah ibarat bot udah dol banget Bang DJ. Betul. Gitu. Jadi yang sekarang udah cukup lumayan lah. Jadi lu bilang seri sama Sunderland lumayan. Kalau menurut gua sih Ya untuk keadaan Liverpool yang lagi kayak begini dan kondisi Sunderland yang lagi on form juga, ya udah. kalau gua bilang sih tetap kehilangan lah. Pasti kehilangan nih ya. Ya kalau kita ngomongin kan Manchester United belum main. Kalau MU menang udah lo ditinggal kan. Iya, ya resiko lah. Ya kan? Tapi ya enggak lah, Liverpool harusnya bisa lebih dari ini dengan pembelian pemain yang cukup luar biasa di awal musim. Ya Arne Slot punya PR besar untuk bisa menyatukan para talenta-talentanya gitu untuk bisa main lebih eksplosif. Ya sekali lagi ini sebuah keberhasilannya Sunderland, klub promosi, tapi dia main seperti tidak terlihat sebagai newbie ya di Premier League. Satu-satu. Dan Liverpool nanti di akhir pekan akan menghadapi yang mengalahkan Chelsea kemarin, akan menghadapi Leeds Bang DJ, tapi mainnya di Ellen Road. Ya lagi-lagi lawannya klub promosi lagi. Gue nggak tahu nih apakah emang kalau Leeds itu sendiri kan Bang DJ di match sebelum Chelsea ada beberapa kabar yang mengatakan bahwa ini mereka switch play nih, di switch formasi taktikal dan juga pendekatan gitu. Dan itu berhasil di beberapa match terakhir yang dia sempat unggul dari City ya kalau gue nggak salah. Siapa? Leeds. Ya kan yang bisa nyerin 2-2 terus akhirnya kebobolan di menit-menit akhir. Pekan lalu kan. Dan di Chelsea berhasil, dan di sini nih justru Liverpool habis seri lawan Sunderland, dan yang nggak tahu jadi makanan empuk bagi Leeds atau enggak, melihat Liverpoolnya juga masih masih meramu formasi barunya dia yang dipasang oleh Arne Slot di 2 match terakhir Bang DJ. Jadi mainnya di Ellen Road. Lagi-lagi ya gue sih berharap seri sih, Liverpool seri lagi sih gitu kalau gue Bang DJ. Lu nggak berharap dia kalah kayak Chelsea gitu ya? Ya kalau dari permainannya Liverpool cukup menjanjikan dengan starting lineup barunya ini, ya harusnya bisa dimenangkan sama dia. Tapi ya ini laga menarik lah ya karena kalau kita ngomongin preview buat akhir pekan nanti, Arne Slot kan juga pasti akan berhitung untuk melakukan rotasi, Dave. Kenapa? Karena tengah pekannya mereka akan bermain di tandang di Giuseppe Meazza di Liga Champions. Liverpool akan tandang ke kandangnya Inter. Dan untuk bisa mengamankan lolos langsung otomatis tanpa playoff, kan mereka harus sebisa mungkin tidak kehilangan poin setelah dihajar PSV. Nah, Leeds United kan sebenarnya, Dave, kalau lo lihat ya, menghadapi Manchester City dia bisa bikin 2 gol, kemudian menghadapi Chelsea bisa bikin 3 gol. Itu artinya ini kan sebuah tantangan untuk lini belakang Liverpool, yang juga lini belakang Liverpool yang praktis kemarin sempat tidak kebobolan kan waktu menang 2-0 ya. Iya. Tapi kalau lihat yang kemarin ya juga ini berbahaya, dan Leeds United dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi, cukup baik gitu. Nah, ini kan akan menjadi PR bagi Arne Slot. Dia mau melakukan rotasi, tapi dia juga butuh kemenangan, karena kalau Liverpool juga kehilangan poin lagi-lagi dia bisa tercecer. Ini masih cair banget kan klasemen ini. Masih. Kan? Kalau menurut gue seperti itu. Sebenarnya bagi Sunderland seperti Leeds United, dia juga punya keinginan untuk bisa lebih jauh meninggalkan zona degradasi. Ini akan menjadi laga rame di Ellen Road. Itu dia. Akhir pekan nanti. Itu dari Liverpool. Lanjut pindah lagi ada Arsenal Bang DJ. Arsenal bisa mengalahkan Brentford 2-0, Dev. Kalau gue ngelihat yang harus gue puji adalah ini kan untuk pertama kali setelah 4 atau 5 game terakhir Arsenal selalu kebobolan. Tapi dia kemarin bisa menang 2-0. Menurut gue mereka main cukup sabar, cukup tenang. Arsenal ya. Iya. Dan seperti punya, moga-moga gue nggak salah, tapi mereka seperti menunjukkan mental juaranya mereka. Kita tahu Brentford punya striker yang lagi house goal. Cuman nggak dipasang kemarin. Itu dia, baru belakang. Tapi menurut gua bagaimana Arteta juga memotivasi para pemainnya. Para pemainnya juga cukup bagus, cukup cair, cukup fluid, tidak terburu-buru gitu ya. Dia cukup tenang lah menghadapi itu. Akhirnya main sabar, kan golnya Bukayo Saka juga jelang pertandingan berakhir. Mikel Merino bermain yang paling amazing, dia bisa bikin 1 gol 1 assist.
Dan menurut gua ya semua pemain Arsenal ketika mereka bermain sebagai tim, mereka bermain dengan kompak, semua tuh kelihatan emang punya peran masing-masing. Siapa yang bisa ngecilin Leandro Trossard? Siapa yang ngecilin perannya Mikel Merino, Zubimendi? Semua punya peran penting lah. Semua punya peran penting. Eze kemarin tidak main dari starter. Iya. Tapi ketika dia masuk di menit 60-an, dia sebenarnya cukup memberikan warna dalam permainan itu. Nah, tantangannya adalah pekan depan. Kenapa? Karena Arsenal akan menghadapi Aston Villa di Villa Park. Iya benar. Nah, kalau kita ngomongin itu, sebelumnya kita harus ngomongin Aston Villa yang berhasil mengalahkan Brighton 3-4 pekan ini. Ini laga menarik selain laga Fulham ketemu Manchester City yang 9 gol tadi. Ya, tercipta 9 gol, ini tercipta 7 gol. Oli Watkins tiba-tiba bisa bikin 2 gol. Iya kan? Iya. Tapi sekali lagi poin dari para pemain Aston Villa, pasukan Unai Emery punya kekuatan di lini tengah. Lu jangan remeh dengan yang namanya Emiliano Buendia, Morgan Rogers gitu ya. Termasuk si Daniel Malem yang bikin gol kemenangan, gol keempat bagi Aston Villa. Aston Villa gini, ya kita tahu Dev, di awal musim sulit bagi mereka. Mungkin 4 pekan mereka tidak bisa meraih kemenangan, 4 atau 5 pekan. Sekarang mereka ada di posisi ketiga. Dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Arsenal. Karena ketika dia mungkin akhir pekan lalu mereka menghadapi Chelsea peringkat 1 lawan peringkat 2. Ini menghadapi peringkat ketiga karena ada Aston Villa. Dan lagi-lagi Unai Emery adalah pelatih cerdas. Yang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Arteta dalam adu taktik. Musim lalu di Villa Park Arsenal menang. Tapi 2 musim lalu di musim 2023-2024 2 pertandingan home maupun away itu kalah. Jadi miliknya Aston Villa. Iya. Dan Aston Villa ini dia punya potensi besar untuk menyakiti Arsenal di akhir pekan nanti, apalagi main di Villa Park. Kalau gua ngeliatnya kayak gitu. Lu ngeliatnya gimana? Semangat dong. jangan terlalu lesu lah. Kita ngomongin harus objektif. Kan ada yang ngomong, lu jangan ini harus objektif. Objektif. Ya. Apa? Ngeliat Arsenal ya, ini memang sebuah keharusan yang harus dilakukan sama Arsenal lah gitu. Maksudnya udah nggak perlu ada match yang kelewat lagi ya. Kalau mungkin lawan Chelsea kemarin, memang itu mungkin ya Bang DJ ya, itu udah menjadi sebuah perhitungan lah. Kalau misalkan pun mereka tidak bisa meraih poin penuh di ini POV lu sebagai objektif lah. Sebagai apa? Jadi menurut lo Arsenal emang ya udahlah, gua mungkin nggak dapat. Bukan gitu. Gimana terus? Bukan gitu. Maksudnya kan dua musim kemarin kan emang di Stamford Bridge dia hanya meraih hasil imbang. Ya. Di match kemarin pun kalau misalkan mereka hanya bisa meraih hasil imbang, itu udah dikalkulated, udah terhitung gitu lah, asal mereka masih bisa mendapatkan poin gitu. Dan setelah itu ya mereka harus bisa mendapat poin penuh lagi lawan Brentford, nanti pun lawan Aston Villa juga harusnya dia bisa melakukan itu. Karena walaupun kalau aku nggak salah nih Arsenal backnya hilang lagi nih satu nih si Mosquera. Iya, tapi kan kalau ngelihat lini belakang ada Hincapié mainnya bagus, ya kan ya menurut gue sih nggak ada isu. Nah iya gitu, maksudnya Hincapié mau dipasang sama siapa? Sama Ben White juga sama Jordan Timber. Maksudnya main. Lah iya, maksudnya udah mulai tipis banget nih untuk lini belakangnya ya, gitu. Artinya setiap ada cedera ini bisa jadi potensi buruk buat Arsenal gitu. Iya, maksudnya dan untungnya sampai sekarang ini Arsenal lini depannya udah pada balik gitu Bang DJ. Even Gabriel Jesus pun udah masuk ke bench gitu. Nah, maksudku ya Arteta harus bisa memanfaatkan lini depan dia sebaik mungkin nih, karena lini belakangnya lagi rapuh kayak City lah gitu. Maksudnya bedanya kan kalau lu masih kokoh nih lini belakangnya, lu harus bisa produksi gol sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi untuk bisa menjaga posisi Arsenal di atas cukup aman gitu. Dan sekali lagi menurut gue ini laga Aston Villa menghadapi Arsenal akan menjadi laga paling ditunggu di match week 15, Dave. Ini akan menjadi highlightnya match week 15 karena begini, keunggulan 5 poin dari Manchester City itu belum jauh. Ya kan? Kemarin aja sisa 2. Iya, artinya kalau Aston Villa ini sejak dikalahkan Liverpool 2-0 itu setelah itu menang terus, mau di kompetisi domestik maupun di Eropa ya. Di Liga Eropa mereka main. Jadi Unai Emery ini kayaknya ya, menurut gua ini akan sedikit memberi tekanan bagi Arteta menjelang akhir pekan, bagaimana taktik yang harus akan dipakai Arteta gitu. Karena semua pemain Aston Villa saat ini kurang lebih sama kayak
Arsenal dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tinggi. Lu mau siapapun gue bisa hadepin gitu. Iya benar. Tinggal itu tadi. Ya kalau waktu lawan Liverpool gue juga heran ya kok bisa kalah 2-0 kayak gitu. Tapi belum panas. menghadapi Arsenal ini kayaknya nggak seru nih match. Menurut gue seru. Dan ini kan menjadi match week yang paling laga yang paling ditunggu di match week ini. Karena kalau Aston Villa menang, Aston Villa berapa sekarang poinnya? Kalau nggak salah selisihnya 6 poin kan dari 6 atau 7 poin ya. Dari Arsenal. Masih. Jadi kalau mereka menang kan udah motong 3 poin. 6 poin. 6 poin kan? Iya. Bayangin kalau Aston Villa bisa mengalahkan Arsenal, berarti kan tinggal 3 poin. Artinya kalau Aston Villa mengalahkan Arsenal, jangan-jangan Arsenal bisa tidak di puncak di menjelang Natal. Jadi ini laga seru deh, laga yang akan menjadi yang diangkat lah oleh para media di mana-mana ya, termasuk di publik di Inggris kayak gitu. Dan ini lu jangan lewat kalau laga Arsenal menghadapi Aston Villa. Main di Villa Park. Emiliano Martinez barangkali akan berusaha menunjukkan bahwa dia ini kan adu kiper juga nih antara Martinez dengan David Raya. Dua kiper yang menurut gua cukup bagus. Tahun depan nyanyian ketemu tuh Dev di Piala Dunia. Bukan Piala Dunia, sebelum yang antar Finalisima ya kan. Kalau misalnya Unai Simon di Athletic Bilbao ini kan David Raya ini kan menurut gua salah satu ini dua kiper terbaik di tim nasional masing-masing negara. Lini belakang Arsenal ya moga-moga bisa bermain baik seperti ini kan. Kalau bisa bermain baik ya kita masalahnya menjelang laga Oli Watkins sudah bisa bikin brace Pak. Tambah banyak amunisi buat ini ya Aston Villa. Belum lagi lini belakang Aston Villa tuh juga suka Matthew Cash tuh suka main maju ke depan loh. Bisa bikin gol. Onana tadi malam bikin gol. Lu menang 4-3 di kandang Brighton. Ya lepas kebobolan 3 gol, tapi lo bikin 4 gol di kandang The Seagulls tuh juga luar biasa sih. Ya makanya itu nanti untuk Arsenal ya bagaimana bisa produksi gol sebanyak-banyaknya sama mempertahankan performa lini belakang. Iya. Itu kuncinya ya untuk Arsenal. Betul. Itu dari Arsenal. Lanjut nih pindah lagi ke tim kesayangan saya Bang DJ. Iya. Jadi sebelum Chelsea gini. Sebelum pertandingan Chelsea itu ranking ketiga. Iya, ranking 3. Lawannya jadi gini, Chelsea itu tadinya ranking ketiga dari atas kan? Leeds United ranking ketiga dari bawah. Di zona degradasi. Kok bisa gitu loh. Hasilnya sekarang setelah pertandingan Chelsea nomor 4 dari atas, Leeds naik 4 dari bawah. Iya kan? Lu tahu nggak Dev? Ini sedih banget loh. Chelsea sudah menyelesaikan 3 laga paruh pertama menghadapi tim promosi. Dan berakhir dengan 2 kekalahan. Sunderland. Leeds United menang lawan Burnley. Dan si Leeds United ini udah sama kayak Bayern Munchen yang bisa bikin jebol gawang Chelsea 3 kali ya kan? Iya benar. Sama Brighton kan menang 3-1. Dengan catatan setelah unggul 1-0 Chelsea 10 pemain makanya dapat kebobolan menit-menit akhir waktu itu kan. Ini menurut gue sih agak ini, makanya tadi gue bilang ini fans Arsenal juga gedek sama Arsenal jadinya gara-gara Chelsea kalah. Iya kan? Duh, tim gue berarti dodol ya kemarin ngelawan 10 orang nggak menang kayak gitu itu kan. Dodol. Iya kan? Dodol kali itu. Tapi Chelsea yang lu pantas lu hari ini nggak pakai baju Chelsea yang juara dunia itu kan. Chelsea juara dunia loh guys. Iya elah. Chelsea juara dunia. Ngalahin juara Liga Champions yang lu suka bilang, "Bang, Chelsea kalau ngadepin Paris Saint-Germain udah berulang-ulang." Ngalahin juara La Liga, Bang, melawan Barcelona. Iya benar. Ngalahin juara Premier League Liverpool, iya kan? Iya. Ini ngelawan Leeds United. Solo Dev. Udah nih? Udah. Ya udah. Udah selesai kita baca nih. Ya ampun, baru kali ini deh. Tuh. Ya lu kalau misalkan melihat match. Sebentar. Kenapa Enzo Maresca itu bikin starting line up-nya begitu? Nah itu. Kenapa? Anggap remeh. Dengerin siapa sih dia? Kalau gue bilang. Nggak coba tanya sama fansnya. Nggak bener itu loh. Ini gue mau ngomong nih. Iya ngomong deh. Fans Chelsea kecewa. Lu ngomong deh biar puas. Yang main di Champions League deh. Chelsea sama beberapa yang lolos ke Carabao Cup. Ini bulan Desember ini merupakan bulan yang paling nightmare lah buat tim-tim itu. Chelsea, Arsenal, City, gue nggak tahu Liverpool kayaknya masih lolos ya. Liverpool Carabao Cup udah tersingkir. Ya. Itulah makanya tadi kenapa gue bilang ada warning juga nih untuk Arsenal di belakang. Chelsea pun sama Bang DJ. Itu dia makanya yang selalu gue bilang ketika di 3
di luar 3 match yang selalu gue banggakan itu, ya ini yang dilakukan sama Enzo Maresca gitu untuk menjaga kestabilan dari kesehatan dari para pemain agar tidak cedera, harus butuh rotasi. Cuman memang sayangnya pemain-pemain ini ya dodol aja di atas lapangan Bang DJ gitu. Mungkin ada satu faktor besar yaitu faktor meremehkan gitu karena lawannya Leeds gitu kan. Ya kita mungkin bisa menyelesaikan ini dengan baik oleh segala macam tanpa memperhitungkan apa yang akan ditampilkan oleh si Leeds ini gitu Bang DJ. Itu satu faktor besar yang membuat lu harus hasil belajar dari banyak. Di situ sempat menahan imbang City 2-2 sebelum akhirnya kalah 2-3. Loh, di press conference pun Enzo Maresca kan ditanya. Sempat juga nih Leeds, makanya tadi gua bilang ketika lawan Liverpool tadi, nih Leeds mengubah pendekatan permainan, taktik dan juga strategi lawan City. Lawan City nih. Nah, lu pendekatannya gimana di match apa yang akan lu lakukan bla 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 segala macam. Enzo Maresca jawabnya I don't know. Gimana gitu. Nah, makanya terjadilah starting lineup dari pertandingan ini gitu Bang. Dan selalu gua katakan ketika di luar 3 match yang gue banggakan ini, kalau starting lineup itu dipasang, terjadilah inkonsisten di setiap pertandingan ya Bang DJ, termasuk di sini. Artinya lu mau bilang bahwa sebenarnya ada gap yang cukup besar antara starter oh iya jelas dong Bang. Gitu ya? Iyalah. Atau gini Dev, tadi gue sebelum kesini gue ngobrol sama temen di CHR kan. Wah, di corporate. Ya temen corporate dia bilang gini, mungkin karena pemain Chelsea itu orang muda-muda Bang. Biasanya kalau anak muda menghadapi lawan-lawan yang tangguh, yang jago, gue pengen unjuk diri, unjuk gigi. Tapi begitu ngelawan, ya kita bilang lah Leeds United itu tim semenjana atau lagi tidak berada di posisi yang bagus, jadi anggap remeh. Mungkin, itu mungkin. Tapi kalau menurut gue lebih kepada ini harus menjadi keplakan untuk kesadaran kepada manajemen Chelsea dan juga bahkan even ke pelatihnya sendiri Enzo Maresca bahwa nanti lu di transfer window nggak boleh lu beli pemain yang asal-asal kayak begini lagi gitu loh Bang DJ. Emang lu mau beli pemain lagi Chelsea? Iya, masa iya harus ada yang diputar untuk bisnis juga lah Bang DJ. Iyalah. Tapi kalau ngeliat starternya emang agak aneh sih. Itu kan starter yang dipasang itu akibat dari transfer kebijakan transfer dari manajemen Chelsea yang beberapa musim terakhir ini ya blee gitu loh. Lu nggak beli pemain senior satu pun. Lu nggak beli. Apa sih blee? Tadi jelek, kan kita, jelek apa gitu. Mau dibahas lagi deh. Itulah salah satu faktor yang dimana kesalahan dari manajemen yang terjadi ketika ya Enzo Maresca membutuhkan squad rotasi. Gue nggak permasalahkan. Ya emang ini harus dilakukan di match-match seperti ini. Enzo Maresca harus melakukan rotasi. Tapi karena kebijakan transfer membeli pemain-pemain yang jelek, yang bleek, kelewat, ya ini kualitasnya gitu loh. Gitu. Jadi mau nggak mau ini gue sebagai fans ya berharap nanti di next transfer window ini menjadi evaluasi besar-besaran biar nggak terjadi lagi gitu. Padahal tahu nggak lo Dev, ada fans Chelsea tuh ngomong begini sama gue waktu lawan Arsenal kemarin. Bang, padahal kita udah mikir kalau kita ngalahin Arsenal itu selisih 3. Terus besoknya Arsenal sama Brentford dia seri, kita menang lawan Leeds, kita jadi tinggal selisih 1 Bang. Ini sekarang jadi selisih 9 poin Dev. Iya. Title race kayaknya udah. Ya kan, gue dari kemarin juga. Udah rest in peace banyak nih. Rest in peace title race 30 November 2025 ke 3 Desember. Di YouTube-nya Coach Jasin gue diundang, gue bilang sama DJ, gue sebagai fans Chelsea nggak ada gue bilang Chelsea ada di dalam title race, nggak ada. Ngapain lu diundang kalau nggak ini title race, nggak seru dong berarti kemarin. Lo enggak, itu kan pendapat objektif, harus objektif lah Bang DJ. Fans mah subjektif harusnya. Ya kan ada 2 bagian, ada objektif, ada subjektif. Oke. Gitu. Tapi yang jelas kemarin kekalahan dari Leeds pantas nggak? Pantas. Pantas ya. Ya udahlah. Orang maksudnya lu melakukan blunder, melakukan. Siapa yang blunder tuh? Tosin, back belakang, lu kebanyakan main di belakang, buntu. Asin banget tuh orang. Lu nggak bisa keluar dari pressing. Kekalahannya juga kurang lebih sama. Pressing man to man ketat dari Sunderland sama dari Leeds sama. Akhirnya kerebut. Ruang syuting kebuka, terjadi gol kedua. Gol pertama ya udahlah corner kelepas gitu. Harusnya lo bisa lebih cermat lagi dan Chelsea juga nggak banyak bikin peluang gitu juga. Iya udah jadinya. Menurut gue sih dari awal startingnya line up-nya yang agak ini. Tapi lupakanlah kekalahan ini karena Chelsea ya akhir pekan dia akan menghadapi Bournemouth ya. Iya. Ya ini untungnya Bournemouth-nya lagi nggak kayak awal-awal musim ya. Jujur gua harap Bang DJ performa dari Bournemouth yang lagi nggak bagus ini berlangsung nanti at least sampai akhir pekan deh. Gitu ya. Tiba-tiba dia bangkit gitu. Kalau dia bangkit tapi gila loh kalau misalnya Chelsea sampai kalah lagi sama Bournemouth 12 poin ya kan. Jelek lah ini. Di setrap tuh kayak nggak ada cuti Natal tuh para pemain itu. Emang nggak ada sih kalau di Liga Inggris kan main terus ya. Itu makanya gue tadi sempat mention bahwa di Desember ini
gue berharap semoga Emang tadi tim-tim itu. laganya Chelsea siapa sih selain abis lawan Bournemouth kan dia main di Liga Champions. Kalau lu mau lebih gampang lagi, lu buka kalender sebenarnya Bang DJ. Jadi di tiap kalender gue jadwal Nih. meeting semua gue. apa? Ini tanggal 6 nih. Di sini main. Ya, Di sini main lagi. ya. Di sini main. Ya emang kan banyak sini main. main emang kan. Lah ya justru Enggak, itu. tapi lawannya siapa? Lawannya Bournemouth nanti. Ya, abis itu siapa? Lawannya Atalanta. Waduh. Atalanta di Champions. Habis itu Kalah itu. nah makanya Iya kan? maksud gua di sini akan Maksudnya banyak bulan Desember kan jadi bulan kelam bagi fans Chelsea nih, Enggak. kemungkinan besar. buat tim-tim yang di Premier League khususnya yang Nggak, kita bermain di ngomongin Chelsea Champions. dulu, kita ngomongin Chelsea. Kira-kira lu, nih sama Bournemouth menang nggak nih akhir pekan nih? Ya menang harus. Enzo Maresca harus lebih hati-hati lagi dalam menurunkan starting Nggak lineup di bakal. sini. Iraola nggak akan lepas ini game ini. Tahu jelas. Bikin menderita. Apalagi orang Spanyol paling males dia kalau mau ketemu orang Italia. Udah ajar gitu. Setuju, nggak Iya bakal lepas Iraola juga. Tapi ya Enzo Karena Maresca udah banyak kehilangan poin. Iya Iya benar. Dan Enzo Maresca juga harus bisa lebih cermat dalam menurunkan starting lineup juga Bang. Nggak Ya boleh. kayaknya balik lagi ke komposisi yang biasa. Misalnya kanan Malo Gusto mungkin main ya kan. Ya mesti nggak full tim banget kan, kayak Sedo juga lagi nggak main juga gitu. Jadi Iya. ya harus bisa lebih cermat dan nggak ada boleh faktor meremehkan lah kalau gue bilang. Kayaknya Bang. kekalahan kemarin emang ada faktor meremehkan. Satu faktor besar yang bikin itu ya mungkin meremehkan gitu. Dan nanti di Orang pemain Bournemouth harus ininya nggak boleh terjadi lah. Tapi lu gimana tadi pas nonton pertandingan? Lu sedih banget. Kayaknya gua ngeliat di media sosial lu kayaknya. Tapi kalau lagi lu bikin konten yang sedih gitu, follow ini yang nonton banyak malah lu. Iya dong. Kayaknya lu bikin kalau lu berharap Chelsea kalah aja jadi banyak. Jangan juga. Nggak enak ntar. Gitu ya. Itulah. Itu dari Chelsea, makanya tadi gue sempat sebelum bahas Arsenal tadi gue sempat mention ya tim-tim yang bermain di EFL Cup atau mungkin di beberapa turnamen lokal ya hati-hati di bulan Desember. Chelsea musim lalu kecelnya di bulan Desember. Ya. Arsenal juga jangan sampai gitu maksudnya. Kalau Arsenal kan biasa. Kalau nggak bisa menjauh kan turun dengan sendirinya. Iya. Satu pertandingan lagi deh, Manchester Satu United. pertandingan lagi nih, Bang DJ. Manchester United kalau kita ngomong kan kita belum Ini kita dapat taping di hari Kamis ya, ya, jadi jadi belum tapi akhir main. pekan ini Manchester United akan berhadapan dengan Wolves. Wolves ya. Bukan. Siapa? Besok wait. Iya benar lawan Wolves. Lawan Wolves kan? Wolves. Ya harusnya menang lah. Kalau kita ngomong ini ternyata Manchester United mengalahkan West Ham, bye-bye Liverpool. bukan. Oh, bukan. Nggak cuma bye-bye, Heeh. poinnya sama Chelsea. Oh iya ya. Iya 24. Bener loh. Oh iya Gila lu. bener. Diem-diem masa Chelsea disamain sama Oh MU? iya. Iya kan? Naik dong dia ke peringkat 5 ya. Gila, Seru buset. lagi nih Premier League akhir pekan nih kalau kayak gitu. Artinya MU Iya. bangkit lagi. Gue demen kalau MU menang, MU bangkit supporternya, fansnya. Bener. Ya kan? Timeline tuh rame lagi gitu Betul. Bang DJ. Tapi menghadapi Wolves udah yakin lah gue tuh MU akan menang. Ya dua. Wolvesnya juga Nggak harusnya Senin depan udah harus menjadi garansi kebahagiaan untuk para fans MU sih harusnya Bang DJ. harusnya Iya. Senin depan, Mm. ya kan? Tapi ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga Kalau bener. ngadapin West Ham kalah, Kan at least kita yang diomongin. Lu sih Bang, gak usah diomong-ngomongin, ya kan? Tapi yang gue paling demen tuh fans Arsenal deh, sebelum kita tutup ya. Iya. Sampai pagi ini, sampai siang ini, nggak ada fans Arsenal yang terlalu hampir semua yang gue temuin tuh, Iya. udah gak usah diomongin Bang, gak usah Bang. Kita Iya. udah 3 musim Iya, jagain gelar karena orang, itu. ya kan? Karena 3 musim makanya Iya kan? nanti mungkin yang mendekati Maret, nah kita lihat lagi. Betul. Gitu. Yang jelas Arsenal menutup match week ke-14 di atas tetap. Di atas tetap. Selisih 5 poin dengan Manchester City. Iya. Ada Aston Villa yang merangsek ke peringkat ketiga. Iya. Chelsea sementara ini turun ke Turun nomor 4. Dan akhir pekan akan menjadi laga seru karena Aston Villa di akan match pembuka ya. menjadi lawan berat bagi Arsenal. Iya. Hasil ini menurut gua, hasil dari game ini bisa Menentukan tuh akan memberi arah dalam ketatnya perburuan title di Liga Premier League Inggris. khususnya menjelang akhir tahun lah. Ya, karena setelah itu kan laga banyak ya, belum lagi Boxing Day dan lain-lain. Boxing Day ada juga. Jadi Arteta selamat lah menghadapi Ya. Unai Emery, dan gue yakin, gue nggak tahu ya, kayaknya akan ada yang sedih di laga ini. Iyalah. Iya, kan? Akan ada yang sedih. Oke, cukup segitu dulu Bang DJ. Betul. Kita akan melanjutkan lagi aktivitas kita setelah hari ini. Ya. Jadi- Enjoy ya, akhir pekan ada match week ke-15 Ya. dan liga-liga lain di Eropa. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi. Kalau gitu sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya guys. Bye bye, thank you.